Apa itu Islam Sunni? Islam adalah agama yang kaya akan keragaman pemikiran dan praktik. Salah satu bentuk keragaman tersebut tercermin dalam adanya beberapa mazhab teologis dan hukum yang berkembang sepanjang sejarah umat Islam. Di antara aliran-aliran itu, Islam Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah merupakan kelompok mayoritas yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah, budaya, dan perkembangan peradaban Islam. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Islam Sunni? Apa fondasi teologis, sejarah, serta prinsip utama yang membentuk identitas Sunni? Makna bahasa dan istilah. Secara etimologis, istilah Sunni berasal dari kata Arab sunnah yang berarti jalan atau tradisi. Dalam konteks Islam, sunnah merujuk pada tradisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ahlu sunnah berarti pengikut sunnah Nabi. Tambahan wal jamaah merujuk pada komunitas atau kesatuan umat. Dengan demikian, ahlu sunnah wal jamaah dimaknai sebagai kelompok umat Islam yang berpegang teguh pada ajaran Nabi dan menjaga kesatuan komunitas Muslim. Berbeda dengan kelompok-kelompok lain seperti Syiah dan Khawarij, kelompok Sunni menekankan pentingnya menjauh dari pemberontakan terhadap pemimpin yang sah selama tidak terang-terangan dalam kekufuran demi menjaga stabilitas umat. Mereka juga dikenal karena keterbukaannya terhadap ragam pendekatan ijtihad dalam hukum Islam. Asal-usul historis Islam Sunni. Islam Sunni tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui dinamika sejarah pasca wafatnya Nabi Muhammad. Setelah wafatnya Nabi pada tahun 632 Masehi, pertanyaan besar muncul. Siapa yang akan memimpin umat Islam? Kelompok Sunni meyakini bahwa kepemimpinan umat bukan ditentukan oleh nas atau ketetapan ilahi, melainkan melalui syura atau musyawarah dan ijma atau konsensus dari para sahabat. Oleh karena itu, mereka mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang dikenal sebagai Khulafa'ur Rasyidin, yang artinya 4 khalifah yang mendapatkan petunjuk sebagai pemimpin yang sah memimpin umat Islam. Sebaliknya, kelompok Syiah meyakini bahwa kepemimpinan harus tetap berada dalam keluarga Nabi atau Ahlul Bait, dimulai dari Ali bin Abi Thalib. Perselisihan ini menandai awal dari perbedaan teologis dan politis antara Sunni dengan Syiah, meskipun kedua kelompok tetap merupakan bagian dari umat Islam. Pilar-pilar utama Ahlu Sunnah. Dalam hal teologi dan praktik keagamaan, Islam Sunni memiliki ciri khas tertentu. Terdapat 3 pilar penting yang menjadi rujukan utama dalam Islam Sunni. Berikut adalah ciri khas dari Islam Sunni. 1. Teologi atau akidah. Dalam bidang akidah, Sunni umumnya mengikuti salah satu dari 3 mazhab teologis utama, yaitu mazhab Asy'ariyah yang dikembangkan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, Maturidiyah dikembangkan oleh Abu Mansur Al-Maturidi, dan Salafiyah Atsariyah yang cenderung merujuk pada pemahaman literal teks dan pemurnian akan akidah. Mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah mendominasi pemikiran Sunni di banyak wilayah dunia Islam. Keduanya berusaha memadukan antara nalar atau akal dan wahyu dalam menjelaskan persoalan ketuhanan, sifat-sifat Allah, dan takdir. Misalnya, dalam menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat seperti mendengar dan melihat, mereka menempuh pendekatan yang menghindari pemahaman antropomorfis, namun tetap mengafirmasi sifat-sifat tersebut tanpa menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk. Fikih, hukum Islam. Dalam bidang hukum Islam, Sunni mengikuti salah satu dari 4 mazhab fikih, yaitu Hanafi,
yang dikembangkan oleh Abu Hanifah. Maliki dikembangkan oleh Malik bin Anas. Syafi'i dikembangkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Hambali dikembangkan oleh Ahmad bin Hambal. Keempat mazhab ini diakui dalam kerangka Sunni sebagai metode ijtihad yang sah, meskipun terdapat perbedaan dalam rincian hukum ibadah atau muamalah. Keempatnya tetap berada dalam koridor yang sama dan tidak saling mengkafirkan. Tasawuf atau spiritualitas. Meskipun tidak semua umat Sunni mempraktikkan tasawuf secara formal, sejarah Islam menunjukkan bahwa banyak tokoh Sunni juga merupakan seorang sufi. Tasawuf dipandang sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah secara spiritual dan secara moral, melalui pengosongan diri dari sifat-sifat tercela dan penyucian hati. Tokoh-tokoh sufi besar seperti Imam Al-Ghazali, Abdul Qadir Al-Jailani, Jalaluddin Rumi, dan lain sebagainya adalah contoh bagaimana tasawuf berperan dalam membentuk dimensi batinia Islam Sunni. Karakteristik utama Islam Sunni. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari Islam Sunni. Penekanan pada konsensus umat. Salah satu ciri khas Sunni adalah penekanan pada ijma, konsensus umat Islam, terutama para ulama. Ijma dianggap sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah, dan menjadi cara menjaga stabilitas dan kesinambungan hukum Islam. Sikap moderat. Sunni pada umumnya mengedepankan prinsip tawasud atau moderasi dalam memahami teks keagamaan. Dalam isu-isu teologis dan hukum, mereka cenderung mengambil posisi tengah antara ekstrim rasionalisme dan ekstrim literalisme. Kepatuhan terhadap otoritas ilmiah. Umat Sunni menghormati ulama sebagai penjaga warisan ilmu agama. Konsep taklid atau mengikuti pendapat ulama bukan bentuk ketertutupan berpikir, melainkan penghormatan terhadap ijtihad para mujtahid, terutama berlaku bagi orang-orang yang awam. Perkembangan Islam Sunni di dunia. Saat ini Islam Sunni merupakan kelompok mayoritas dalam dunia Islam, mencakup sekitar 85-90% dari total populasi muslim dunia. Islam Sunni menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Di Indonesia, mayoritas umat Islam menganut madhab Sunni, yaitu dari Imam Syafi'i, dan menerima pendekatan Asy'ariyah serta Maturidiyah dalam teologinya, serta mengintegrasikan praktik tasawuf dalam kehidupan beragama. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia mewakili dua corak Sunni yang sama-sama berpegang pada Al-Quran, Sunnah, dan warisan intelektual Islam klasik, meskipun berbeda dalam metode dakwah dan pendekatannya. Tantangan dan harapan. Dalam konteks modern, Islam Sunni menghadapi berbagai tantangan, mulai dari radikalisme yang mengklaim sebagai bagian dari Sunni, hingga tantangan modernitas seperti sekularisme, pluralisme agama, dan hak asasi manusia. Tantangan tersebut menuntut adanya pembaruan pemikiran Islam atau tajdid dalam kerangka Sunni tanpa kehilangan akar tradisi keilmuan dan spiritualitas darinya. Tokoh-tokoh seperti Yusuf Al-Qaradawi, Muhammad Abduh, hingga Fadlur Rahman berusaha mereformasi pemikiran Sunni agar tetap relevan dengan zaman, namun tetap dalam koridor ortodoksi Islam Sunni. Penutup. Islam Sunni adalah arus utama dalam Islam yang mewakili akar historis, akar teologis, dan hukum yang kuat. Berpegang pada sunnah Nabi dan menjaga kesatuan umat menjadi ciri khas utama dari kelompok ini. Melalui keberagaman mazhab
dan pendekatan yang moderat, Islam Sunni telah memainkan peran penting dalam membentuk peradaban Islam yang kaya akan ilmu, seni, dan spiritualitas. Namun demikian, tantangan globalisasi dan konflik identitas menuntut Islam Sunni untuk terus melakukan refleksi dan adaptasi agar mampu menjadi sumber kedamaian, keadilan, dan kemajuan bagi umat manusia. Dalam semangat itulah, Islam Sunni diharapkan tetap menjadi mercusuar peradaban Islam yang inklusif, dinamis, dan rahmatan lil alamin.